Yang Muslim tidak harus memilih Anies. Ya betul, yang Muslim tidak diwajibkan memilih Anies Baswedan. Tapi kalau bagi saya sendiri ya, tidak memilih Anies berarti saya sudah ikut menyelamatkan NKRI gitu. Sudah kelihatan banget ya. Memang sewajarnya kita tidak memilih Anies Baswedan sebelum jadi gubernur. Baik bukan main, janji banyak bukan main. Setelah jadi, mana janji mana yang ditepati? Pendukungnya saja tidak bisa menunjukkan hasil prestasi Anies Baswedan. Apa yang Anda sudah torehkan untuk DKI? Rumah DP 0 rupiah? 0. Oke 0. Nah, sumur resapan di mana-mana. Di samping parit got yang begitu besar, Anda buat sumur resapan. Itu pikiran sampai kemana itu? Masa air banjir kamu bilang parkir? Katanya dulu tidak mau dialirkan ke laut pakai gorong-gorong besar melawan sunat Allah. Ternyata pernyataan Anda tetap aja kan mengikuti alur kerjanya Pak Ahok. Lu buktinya apa? Bikin patung sepatu, beli lem ibon, bikin patung bambu, membuang-buang anggaran negara. Cukup di DKI aja yang kamu bohongi. Ya, Pak Anies, cukup orang yang berada di DKI aja yang kamu bohongi. Kamu DKI aja kamu gak bisa pimpin, kamu gak bisa benahi, bagaimana lu benahi rakyat seluruh Indonesia? Kaget, Jang, katanya cerdas, masa nggak bisa memprediksi Anies? Masa nggak bisa nilai omong-omongan Anies itu sebelumnya? Raut wajahnya Anies aja udah kelihatan, Jeng. Jeng, biar ku kasih tahu kau, sekali tukang ngibul, selamanya pasti tukang ngibul, Jeng. Kau aja percaya sama Anies. Aduh, memang koalisinya kalian itu ya koalisi kibul-kibul memang. Siapa yang hianati AHY? Kasian deh loh. Ganjar Pranowo 2024. Semangat guys, dah. Caimin cawapres, Demokrat tuding Paloh dan Anies berkhianat. Terus kalau bukan pengkhianat apa namanya? Main belakang. Gini, Pel. Anda Tompel, jangan kait-kaitkan urusan parpol ya dengan Pak Jokowi. Ini dengan mengatakan ini strategi Pak Jokowi lah. Jangan, tak baik seperti itu. Sementara Pak Jokowi itu kan dari kader PDIP. Ya mereka, ya beda. Kita ambil contoh di 2017. Dia ikut Gerindra. Oke? Jadi gubernur DKI, betul kan? Setelah itu dia mengeluarkan statement. Sampai mengeluarkan statement, selagi Pak Prabowo nyalon jadi presiden, saya tidak akan mau nyalon. Itu sudah komitmen saya. Tahu-taunya dia masuk lewat Nasdem untuk nyapres di 2024 lewat pintu belakang sama Nasdem. Lah terus Demokrat, Demokrat membangun koalisi perubahan lah dengan menduetkan Anies sama AHY. Cuman yang herannya, yang nggak punya partai yang berkhianat. Bisa jadi nih, hari ini berkhianat sama Demokrat, besok sama Surya Paloh. Kita tonton coba, kalau nggak percaya pasti betul. Kader Partai Demokrat di sejumlah daerah ramai-ramai menurunkan baliho bergambar Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan Partai Demokrat yang merasa dihianati oleh Nasdem atas keputusan Surya Paloh yang memilih Cak Imin sebagai cawapres. Tidak hanya itu, mereka juga menganggap Anies Baswedan telah berkhianat terhadap koalisi perubahan.
By the way guys, kita semua kaget ya sama pengkhianatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan terhadap Koalisi Perubahan dan Persatuan yang selama ini sudah membela dan juga mendukung Anies Baswedan. Padahal yang meminta Partai Demokrat untuk bergabung ke Koalisi Perubahan yaitu adalah Anies Baswedan sendiri. Tapi ternyata yang mengkhianati Anies Baswedan sendiri. Selain itu, yang meminta Mas Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapresnya itu adalah Anies Baswedan sendiri. Dan inilah isi surat yang dikirimkan oleh Anies Baswedan dan dikirimkannya langsung kepada Mas Ahaye. Di sini Anies Baswedan sendiri yang meminta Mas Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pasangan dalam menghadapi Pilpres 2024 besok. Jadi yang meminta Mas Ahaye sebagai cawapresnya itu bukan Mas Ahaye, tapi Anies Baswedan sendiri. Surat tersebut dikirimkan Anies Baswedan kepada Mas Ahaye pada 25 Agustus. Anies Baswedan tiba-tiba berkhianat. Kawannya sendiri di Koalisi Perubahan dihianati. Surat yang meminta Mas Ahaye mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 hanyalah omong kosong dan pengkhianatan tersebut tetap terjadi. Di mana etikanya seorang Anies Baswedan? Bicara baik-baik, jangan jadi pengecut. Jangan tiba-tiba membuat koalisi baru di saat masih terkait dengan Koalisi Perubahan dan Perbaikan. Pak Anies, berpolitiklah Anda dengan penuh etika. Pemimpin itu yang dipegang omongannya Pak, bukan pengkhianatan. Kalau teman sendiri aja dihianatin, apalagi rakyatnya. Lawang janji-janji dia yang dibuat sendiri aja dihianati, apalagi sama rakyat. Berarti benar ya apa yang dikatakan oleh orang-orang, bahwa Pak Anies ini ternyata pandai merangkai kata-kata. Alasan kenapa saya tidak akan memilih Pak Anies dan tidak akan mendukung Pak Anies adalah karena Pak Anies tidak bisa kerja, bro. Pak Anies hanya bisa berbicara doang, nggak bisa kerja dan nggak ada inovasi gitu loh. Itulah Pak Anies. Anies hendak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ni telontang jadi telangkup. Yang sudah maju dipandang mata dunia, anda kau manakan lagi? Apa yang makanya kalau nak baca itu pidato tuh, anda merubah Indonesia, sebutkan apa yang anda dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang anda dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak, lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta, kau bilang rekam jejak, sekam pidato dulu, rekam jejak saja. Gaya orang nangkuk kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau bodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Nanti tahu kau Yaman jalan, nanti tahu kau. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin, apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi, pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada, masjid aja nggak ada dibangun, mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Ganjar belum kampanye saja tetap di atas, apalagi sudah kampanye. Anies yang sudah keliling Indonesia, yang naik jet pribadi keliling, jangankan naik, makin nyungsep ke bawah. Nah, masyarakat sudah tahu siapa Anies. Anies siapa belakangnya? Oligarki satu, HTI, FPI. Masyarakat Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia mencari nyaman. Jakarta 5 tahun diobok-obok ya. Gimana kabarnya Toa? Gimana kabarnya Tugu Loyak? Formula Ember. Apa kabarnya Anies ya? Monas yang digundulin gimana ceritanya Anies? Nah, apalagi trotoar yang dibongkar pasang itu miliaran. Jalur sepeda bongkar pasang miliaran. Apalagi tanah DP 0, apalagi jalan banyak lubang-lubang lele itu gimana ceritanya? Ya 5 tahun mengobok-ngobok Jakarta. Jakarta itu jadi tempat parkir air loh ya. Iya, warga Jakarta ada kolam renang di mana-mana ya. Itu hasil karya Governor of the Year I Gede Cocote ya.
Cukup Jakarta, Anies. Jangan sampai Indonesia. Ingat, Mak, cukup Jakarta. Jangan sampai Indonesia. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti, Pak. Ya, kalau sekali tidak selesai tugas, ya besok ya nggak selesai tugas, Pak. Sama. Jadi maksud saya ketika lihat rekam jejak itu lihatlah lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Bapak bisa lihat artinya banyak. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-BON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI.
dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Kerjasama mereka bubar begitu saja, sebab di antara mereka tidak ada kejujuran dan tidak ada keikhlasan untuk berkoalisi. Ya. Dari pertama sekali mereka berkoalisi pun sudah tidak ada kejujuran dan keikhlasan dari salah satu dari mereka. Ya. Jadi tidak mungkin dong bisa bersatu. Saya ikut prihatin atas nasib Mas AHY ya. Semoga Mas AHY tetap semangat. Mbak Ajeng Kute beri dukungan dong untuk Mas AHY. Mak Jreng. Oke? Jangan ada dusta di antara kita ya. Tenang aja. Cak Imin juga kurang begitu. Pamornya tidak mencolok. Walaupun sudah diganti dengan Caimin, tapi tidak akan merubah apapun ya. Oke, saya tetap pilih Pak Ganjar, saya tetap dukung Pak Jokowi. Mau Ranginang nggak? Ingat waktu lebaran ya, Ranginang kalengnya kaleng kongguan, tapi isinya Ranginang. Kena tipu dong. Yang Muslim tidak harus memilih Anies. Ya betul, yang Muslim tidak diwajibkan memilih Anies Baswedan, tidak diwajibkan memilih Prabowo, tidak diwajibkan memilih Pak Ganjar. Bebas untuk memilih ya. Tapi kalau bagi saya sendiri ya, tidak memilih Anies berarti saya sudah ikut menyelamatkan NKRI gitu. Ini pasti nanti ada yang marah nih. Gitu nih. Pak Anies nih kalau ngomong memang saya rasa memang Pak Anies nggak mikir dulu kalau ngomong ya. Dengan apa yang Pak Anies omongin sudah kelihatan banget ya. Memang sewajarnya kita tidak memilih Anies Baswedan. Sebab sangat berbahaya untuk Indonesia kalau begitu. Dan belum tentu Anies Baswedan mampu seperti Bapak Jokowi ya menerima hujatan, hinaan, kritikan dari orang lain. Sekarang aja belum jadi, coba kalau udah jadi. Pasti cuek bebek. Sebelum jadi gubernur. Baik bukan main, janji banyak bukan main. Setelah jadi, mana? Janji mana yang ditepati? Pendukungnya saja tidak bisa menunjukkan hasil prestasi Anies Baswedan. Pak Anies kan kemarin ngomong tentang demokrasi ya, itu disamakan Indonesia dengan Konoha gitu. Pak Anies teh sekolah di luar negeri tapi pikirannya sempit gitu. Nggak bisa gitu kalau ngomong itu harus diiniin dulu gitu, Pak Anies dicerna dulu gitu kalau mau ngomong. Saya nggak heran sih gitu ya. Makanya pendukung Pak Anies begitu semuanya. Barbar semuanya. Kalau mau ngomong, mau nulis itu nggak pernah mikir dulu gitu. Kalau kita ya, sejahat-jahatnya kita ya, sekejam-kejamnya kita ya, kita disaring dulu mau bicara apa gitu. Takut orang lain tersinggung, takut orang lain marah gitu. Ini enggak gitu. Saya enggak heran makanya Pak Anies pendukungnya begitu.
seperti Sarita Tingtong, Rocky Gerung Eot gitu ya. Begitu gitu sifatnya. Hobinya mencaci maki pemerintahan, mencaci maki orang itu. Karena Pak Aniesnya sendiri pun begitu, menyetujui gitu. Itu istilahnya Pak Anies menyetujui orang mencaci maki, menghina, bukan mengkritik itu namanya. Kalau begitu, coba deh cari di mana-mana di Asia Tenggara yang demokrasinya seperti di Indonesia. Nggak bakalan nemu. Yang deket saja di Thailand, siapa saja yang menghina ataupun mengkritik sekalipun kerajaannya, rajanya, ya, di penjara. Nggak boleh. Di Thailand tuh. Di Malaysia juga sama begitu. Makanya nggak ada yang berani mereka untuk mengkritik pedas, untuk menghina pemimpinnya, nggak ada. Hanya di Indonesia banyak laporan dari mana-mana, dari pihak masyarakat, dari pihak pemerintah, ya, dari pihak mana-mana banyak laporan yang begitu, masalah tentang penghinaan, tapi nggak ada yang diproses. Maaf ya, saya bukan marah, cuman saya hanya ingin menjelaskan saja gitu, menjernihkan suasana gitu, bukan ingin membuat panas, bukan. Cuman saja saya tidak terima kalau demokrasi di Indonesia ini masih diragukan gitu loh oleh Anies Baswedan. Sedangkan secara penglihatan kita, demokrasi di Indonesia ini sudah sangat barbar dan sudah sangat berlebihan, kebablasan. Di negara lain tidak ada seperti ini, ya. Makanya itu saya pribadi ya, dengan tidak memilih Anies Baswedan, saya pribadi sudah menyelamatkan Indonesia ya dari kerusakan itu. Untuk pendukung Pak Anies Baswedan, kalau mau marah ya marah aja dengan Pak Anies, nggak usah marah dengan saya, sebab itu yang Pak Anies mau kan, ya. Oke, bebas mau memilih siapapun, oke. Tapi saya tetap memilih Ganjar gitu. Saya tetap mendukung Pak Jokowi. Perwira Angkatan Darat Republik Indonesia dikibuli Anies Baswedan. Sedangkan Prabowo jenderal juga dikibulinya. Sudah sempat jadi jenderal, Prabowo jenderal, si AHY masih calon jenderal dari Perwira ABRI. Sekolah di Amerika, Pak, sekolah tentaranya. Jadi dikibuli bikin Anies. Itu maka dibilangkan pendukung Anies. Anies orangnya hebat, pintar, otaknya jenius. Itulah jeniusnya hanya sekadar untuk itunya dia jenius, mengkalikan orang, mengkali-kalikan orang. Lucu banget kakak. Paham kan? Itulah yang dipuji didukung pendukung Anies sama tim sukses Anies. Bakal pintarnya itulah mengkelabui orang. Bisa AHY percaya sama SBY. Nggak jadi calon presiden, wakil Anies. SBY sudah mantan presiden. AHY sekolah perwira di Amerika. Kalau dicocokkan sama Pak Anies, Anies otaknya pintar, cerdas mengkali-kalikan. Sedangkan si Prabowo dikibulinya. Saya kalau Pak Prabowo mencalon jadi presiden, saya tak mencalon. Saya bukan seorang pengkhianat, bukan anak durhaka. Benar perkataan Anies menyindir di Ahok. Ahok dibesarkan bikin Prabowo, begitu jadi gubernur tak bisa diatur jadi Prabowo. Mengangkat saya jadi gubernur rakyat, bukan Pak Prabowo. Hari ini juga saya siap keluar. Keluar kata Prabowo, keluar langsung saya. Nanti mengatakan itulah dia, diakui Prabowo lah dia anak yang cinta kepada orang tua. Nah, dianggap Prabowo ini baru anak yang paling bagus, berhati mulia. Kata si Prabowo, ambil kata Anies. Benar kata Anies tadi, Bapak Prabowo mencalon, saya tak akan mencalon. Saya tak mau dikatakan seorang anak durhaka. Nah, dikibulinya aja. Ngamuk-ngamuk siapa? Si Prabowo. Pengkhianat, apalagi Pak Dilijon. Siang Pak Dilijon. Itulah hebatnya Anies, bisa bermuka 10. Paham kan? Ini nak dijadi pemimpin RI 1, habis. Kamu tega ya? Kamu tega ya, Anies?
Aku nggak nyangka kau setega ini. Ajeng kute. Taramak jelep sekarang. Tidak ada lagi taramak jreng. Oke, berkomentar ya guys. Pendukung Projo berkomentar ya guys. Yang lain mah di luar aja ya penonton. Oke guys, salam NKRI. Karena elektabilitas Anies bersama AHY itu tidak ada naik-naik, malah menurun. Akhirnya Surya Paloh dan Anies memilih Cak Imin sebagai cawapres Anies. Bagaimana ajeng Tara Mak Jreng? Tenang aja. Kemarin waktu dipasangkan dengan AHY, elektabilitas Anies tidak naik-naik, malah menurun. Nah, nanti juga ibaratkan tuh ya dengan siapapun Anies berpasangan, mau Cak Imin, mau Cok Imin, ya juga ndak bakalan. Ya paling naik sedikit karena pasangan Anies dan AHY ini elektabilitasnya tidak ada naik-naik, malah menurun. Makanya akhirnya Surya Paloh menentukan untuk memilih Cak Imin untuk mendampingi Anies agar berharap elektabilitas Anies naik. Walaupun naik juga sedikit juga. Jadi ya tinggal kamu aja bicarakan aja itu sama si AHY Partai Demokrat. Itu sebenarnya penghinaan sebenarnya kepada kalian itu. Dianggapnya AHY ini tidak mendongkrak elektabilitas. Itu di dalam berita loh. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI. Ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi.
dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.